Bu Neneng juga tuh, Bu. Neneng, Umu Ihsan, Mbak Nana, Profesor Rizkon. Bu Retno belum disebut. Bu Retno udah hadir dari tadi. Oke. Bu Nini, udah live tuh. Udah live ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi Bu Keke tadi juga sudah mengintip kelas anak-anak. Harapan bisa lah sedikit-sedikit belajar ya dari awal banget gitu sama Abdurrahman. Terima kasih Ustaz. Kagum sama anak-anak tuh, Bu Keke. Oh, anak-anak jangan ditanya, ibu-ibu mah udah. Iya, pinter. Lewat aja sama anak-anak mah. Alhamdulillah. Saya harapkan juga kita semua juga bisa seperti anak-anak ya yang cepat daya tangkapnya. Jadi sekarang dibalik, bukan anak-anak seperti kita mesti seperti anak-anak. Iya, seperti anak-anak, betul. Iya, itu yang kita harapkan ya, walaupun usia mah age is just the number, ya kan, usia cuma angka, gitu. Jadi kita harus tetap mengasah ini ingatan kita, mengasah hati kita juga diasah gitu. Jadi insya Allah kita bisa, insya Allah. Nah, malam ini kita akan kembali belajar dengan Ustaz Solihin Bunyamin Ahmad LC-MAG. Tumben nih saya ini. Yang akan dibahas malam ini apa, Ustaz? Agaknya. Saya mau berbicara tentang bagaimana kita menerima takdir Allah. Insya Allah. Ya, karena saya nggak siap dengan tafsirnya, nggak siap dengan hadisnya. Orang saya kira Ustadz Bani hari ini. Saya udah siap-siap mendengarkan Ustadz Bani bahkan. Ya Allah. Iya, baiklah, tidak apa-apa, Ustadz. Kan namanya juga kita rutin setiap hari berapa sesi Ustadz itu, jadi nggak apa-apa lah. Baiklah, kita mulai saja kajian ini ya. Kita baca basmalah lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bisa tularkan kepada yang lain, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada kali ini adalah menerima takdir Allah. Bagaimana kita ridha dengan takdir Allah. Apakah ini satu hal yang penting? Orang yang menerima atau ridha dengan takdir Allah, hatinya akan merasa lapang, kaya dia. Sebaliknya orang yang tidak menerima takdir Allah, tidak ridha akan takdir Allah, akan selalu merasa susah. Ya, orang-orang yang tidak mengerti bagaimana takdir Allah itu harus diridhai. Apabila terganjal oleh masalah, dia katakan suram masa depan saya. Padahal kesuksesan itu ukurannya bukan materi, ukurannya bukan kemulusan dalam mengarungi urusan hidup, bukan itu. Ya, ukuran kesuksesan itu adalah taat. Sebagaimana ukuran
kemuliaan itu adalah takwa. Itu tuh Islam tuh ngajarin kita tuh definisi yang sangat berbeda, dan itu definisi yang mengarahkan pada kita untuk memahami hidup secara benar, secara hakiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang besar. Lihat, jadi sukses itu kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi semakin taat, semakin sukses. Gitu. Sebagaimana ukuran kemuliaan itu bukan harta, bukan tahta, juga bukan ilmu. Ukuran kemuliaan itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa sih sebenarnya itu takdir? Takdir itu adalah ketentuan Allah yang Allah sematkan pada seluruh makhluknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah telah menentukan takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya. Jadi sudah ada takdirnya, sudah ditulis. Ya, orang-orang Yaman itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nun jauh dari Yaman, ya, menuju Madinah. Rombongan itu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ji'naka min ba'idin linas'alaka an awwali hadzal amr. Ya Rasulullah, kami datang kepadamu dari negeri yang cukup jauh dari Yaman untuk bertanya kepadamu tentang awal penciptaan jagat raya. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kana Allahu wa la syai'a qablahu wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' wa kataba fi dzikri kulla syai' thumma khalaqa as-samawati wal ardh. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Enggak suaranya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Suara saya ada kedengaran? Ada. Ya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arasy Allah itu ada di atas air. Lihat tuh. Jadi Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, terus di sana ada makhluk yang tertua yang Allah ciptakan. Apa itu? Arasy dan air. Arasy Allah ada di atas air. Tsumma wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah menuliskan di dalam az-dzikr, dalam Lauhil Mahfuz segala sesuatu. Tsumma khalaqas samawati wal ardha. Kemudian Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Itu. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan jagat raya itu sudah ditulis dulu takdirnya. Ya, jadi apa yang terjadi di jagat raya itu sudah ada ketentuannya. Ya, kalau belum ada ketentuannya berarti Allah nggak tahu. Ya, nah kalau disebut sebagai alim yang maha mengetahui, karena semuanya sudah ditentukan, sudah ditulis, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kini kita sebagai manusia, ya. Manusia itu kan bahannya data, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apabila sel telur telah terbuahi, maka Allah perlihatkan semua sifat-sifat dia dari Adam dan Hawa sampai ke ayah dan ibunya. Jadi semua sifat-sifat dari Adam, Hawa sampai ke bapak ibunya itu ada di dalam nutfatin amsyaj itu. Ya, sel telur yang telah terbuahi itu. Ada semua. Jadi data lengkap. Ya, data lengkap lahir batin sudah ada di situ. Oh, maka ada yang terlahir
dengan rambut hitam dan pirang. Ada yang terlahir dengan mata yang belok, mata yang sipit. Oh, sesuai dengan data yang tersimpan di dalam barang yang kecil tadi. Tuh, ada yang hidung mancung, ada yang pesek. Ya. Dengan segala kualitas yang Allah titipkan di barang itu. Nah, segala perilakunya samanya sudah ada programnya itu. Terprogram ini manusia nih. Kita ngomong, kita bicara, kita merencanakan sudah sesuai dengan program. Ini kita bicara teorinya. Nah, begitu kita terlahir, kita menghadapi banyak sekali masalah. Kenapa? Karena hidup ini isinya adalah pilihan-pilihan. Maka karena kita memilih, kita akan menanggung dari apa yang kita pilih. Ya, orang memilih makanan yang asin, ya akan dia tanggung rasa asinnya itu. Yang pedas, yang sedap, dan seterusnya. Sesuai dengan pilihannya. Nah, jadi karena hidup ini isinya pilihan-pilihan dan manusia akan mempertanggungjawabkan atas pilihan-pilihannya, maka kita diperintahkan untuk memilih yang baik-baik. Dibekali kita dengan akal, ya, dibekali hati oleh Allah supaya kita bisa memilih. Nah, atas pilihan-pilihan itulah kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, waktu kita hendak memilih, itu sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah. Nah, lihat. Nah, ujian itu adalah bagian dari takdir. Diuji dengan COVID-19. Nah, itu bagian dari takdir. Ya. Diuji dengan sedikit rasa lapar, kurangnya buah-buahan, makanan, ya terkuranginya anggota keluarga. Itu ujian itu semua. Ya, itu semuanya adalah ujian. Tuh. Nah, tinggal kita bagaimana menghadapi ujian itu. Gitu kan? Ya, pasti semuanya ujian. Jadi apa yang terjadi di dunia ini isinya adalah ujian dan bagaimana kita menyelesaikan ujian itu. Dan dipastikan semua manusia itu akan merugi dalam menghadapi ujian itu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya saling berwasiat pada kebenaran, pada yang hak dan pada kesabaran. Surah Al-Asr. Ya kan? Jadi isinya adalah ujian, isinya adalah untung rugi. Kalau kita melakukan perbuatan X, ya apa untungnya? Kalau kita tinggalkan, apa ruginya? Begitu tuh hidup. Ya, isinya adalah pilihan-pilihan. Nah, padahal tidak ada yang terjadi tanpa takdir Allah. Jadi, ya kita sudah dibekali akal. Ya, karena kita sudah dibekali akal, maka kita akan memilih sesuai dengan yang kita mau. Yang menurut kita baik, ya pasti kita pilih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada hadis dalam Sahih Muslim itu ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Yazuqu ta'mal imani man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul." Akan merasakan manisnya iman orang yang meridhai ridha Allah sebagai Tuhannya. Ya udah, seperti ini keputusannya. Ya. Jangan marah udah. Memang ada orang diuji oleh Allah marah, banyak. Banyak sekali. Ya, kejadian-kejadian masa lalu diungkitnya
Ya, terus dia kelola sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang sepertinya iya. Itu kelemahan orang yang pintar. Matematikanya salah dia. Jadi sudah tidak membawa Allah lagi dalam sebuah kejadian yang pilu bagi dia itu. Yang disalahkan kawannya, bapaknya, ibunya. Bapak sih nyokolahkan saya, tidak di sini, tidak di situ. Aduh, orang tuanya disalahkan. Tapi kalau orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, dia akan katakan, Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah sudah mentakdir, ya udah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi orang kalau iman kepada takdir, dia tidak akan sedih dengan apa yang telah ia lewati. Ya, dia tidak akan takut dengan apa yang ia hadapi karena dia tahu ridho Allah. Ya, tahu takdir Allah. Kapan kita ridho dengan takdir Allah? Allah ridho dengan kita. Oh, lihat tuh. Ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Ridho akan takdir Allah. Allah akan ridho kepada kita. Ya, manusia ini ya. Kan kemarin saya katakan ya. Sabar itu ada 3. Ya. Sabar dalam rangka taat kepada Allah. Sabar dalam rangka menjauhi maksiat Allah. Yang ketiganya adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah. Kalau nggak sabar nggak bisa jadi, nggak jadi, berantakan nggak sabar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi kalau kita itu percaya, kita itu ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho akan hukum-hukum Allah, pasti Allah akan ridho kepada kita dan hati kita akan lega. Yang kedua, ridho Islam sebagai agama kita. Ya, Islam ini ada aturan-aturan. Ya, Islam ini adalah agama yang mengatur manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Terus yang ketiga, ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Siap patuh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sudah kita lewati ya. Beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu, al-mu'minul qawiyyu afdal atau khairun minal mu'minid khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Ya, seorang beriman yang kuat lebih baik, ya, lebih utama dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Di mana kebaikannya? Ya, orang kalau beriman ya dalam keadaan kuat dia bersyukur, dalam keadaan lemah dia bersabar. Gitu kan? Dalam syukurnya ada kebaikan, dalam sabarnya ada kebaikan. Dan memang itu sudah dibikin sistem oleh Allah. Semuanya kaya, semua nggak ada yang kerja. Kuat, semua nggak ada pembantu. Justru tidak ada kaya, tidak ada kuat tanpa miskin dan lemah. Tanpa orang miskin, tanpa orang lemah tidak ada kekuatan. Ya, siapa tuh yang membangun ya gedung-gedung pencakar langit kalau bukan orang-orang yang lemah? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Allah mengatakan wa fi kullin khairun, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Terus apa katanya? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, fokuslah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Lihat tuh nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang ummi yang tidak pernah sekolah. Tapi nggak pernah sekolah, dosennya langsung Jibril ya. Luar biasa. Gitu ya. Terus apa katanya? Wa in asabaka syai'un
fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau kamu tertimpa masalah, tertimpa musibah, tertimpa kegagalan, jangan mengatakan, "Duh, kalau saya melakukan ini, pastilah yang terjadi 1, 2, 3 dan seterusnya." Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kata-kata andaikan itu membuka perbuatan setan. Jadi bagaimana? Katakanlah qaddarallahu, Allah sudah mentakdirkan, wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Gitu. Kita sih sudah usaha ya, banting tulang, peras keringat. Tapi apa hasilnya? Hasilnya sering tidak seperti yang diharapkan. Gitu kan? Dan apa yang Allah nilai? Yang Allah nilai bukan hasil. Yang Allah nilai adalah usaha ikhtiar kita. Lihat, adilnya Allah tuh. Hasilnya seperti apa? Bukan urusan. Ya, yang jadi urusan itu adalah proses. Ya, amalan kita, kerjaan kita, ikhtiar kita itu yang dinilai oleh Allah. Ya, baik, itu satu hadis ya. Terus hadis lagi ya. Waktu Ibnu Abbas mengatakan, ini hadis riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad ya. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka bikalimatin. Inni u'allimuka kalimatin. Ya, saya akan ajari kamu beberapa kalimat. Lihat. Ibnu Abbas juga nggak sekolah. Ya. Dan belum ada sekolah saat itu. Ya, yang ada adalah Baitun Nubuwah, rumah kenabian, yang di situ semua sahabat belajar. Itu dia tuh, sekolahnya itu. Sahabat-sahabat itu dosennya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Apa katanya? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kita zikir, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Gitu tuh. Imbal baliknya itu cepat sekali. Ya. Kita berbuat sedikit, Allah kasih banyak. Ya, luar biasa. Luar biasa. Terus apa katanya? Ihfazillahi tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan jumpai Allah itu ada di depan kamu. Kalau kita jumpai Allah ada di depan kita, kita tinggal minta, ya Rabbi, ya Rabbi. Gitu kan? Ya, ihfazillahi tajidhu tujahaka. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Tapi hadis ini yang saya baca bukan gitu ya. Itu dari riwayat lain. Riwayatnya mengatakan wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Tapi sebelum itu bukan. Sebelum itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Ya. Kalau kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah, andaikan satu umat, segolongan masyarakat, semua manusia berkumpul
bersatu, bekerja sama untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan dapat memberimu manfaat kecuali apa atau manfaat yang telah Allah tentukan, Allah tuliskan untuk kamu. Walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan ketahuilah, andaikan satu umat semuanya berkumpul untuk memberimu madarat, memberimu bahaya, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali madarat atau sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Ya. Qad jaffatil qalam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena-penanya sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir itu sudah kering. Ya, itu sudah ada semuanya ketentuannya. Ya. Tapi kalau orang beriman itu ya menghadapi takdir Allah, ketentuan Allah, itu nyantai aja. Nyantai aja. Kenapa? Karena orang beriman ya sadar ridho akan takdir Allah. Nah, itu yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'mini. Ya, sungguh sangat menakjubkan keadaan orang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan yang seperti ini tidak bisa terjadi kecuali kepada orang yang beriman saja. Ya, wa dzalika khairun lahu, dan yang seperti itu bagus bagi dia. In asabahu sarra'u syakara wa dzalika khairun lahu. Ya, apabila ia memperoleh rezeki, memperoleh kebaikan, kemudahan, maka dia bersyukur, dan itu wa dzalika khairun lahu, dan itu lebih baik bagi dia. Alhamdulillah, mungkin ini yang lebih baik. Wa in asabahu dharra'u sabara wa dzalika khairun lahu. Orang beriman itu kalau tertimpa musibah, tertimpa masalah, ujian, dia bersabar, dia merasa itu adalah yang terbaik bagi dia. Gitu orang yang beriman. Ya, kita sadar ya, kita mesti paham itu takdir itu ada dua macam. Ya, ada takdir syar'i, ada takdir kauni. Yang takdir kauni itu pasti terjadi, semua pasti terjadi, tapi tidak semuanya menurut ukuran manusia baik. Apa seperti terjadi gempa, tsunami, angin puting beliung, ya musibah-musibah di jagat raya di alam ini. Itu namanya takdir kauni. Ya, ketentuan Allah yang Allah tentukan untuk jagat raya. Pasti semuanya terjadi. Nah, di sana ada namanya takdir syar'i. Takdir syar'i ini tertulis. Ada di kitab, ada di Al-Quran, ada di hadis, takdir syar'i. Ya, semuanya baik, semuanya benar, tapi tidak semuanya terjadi. Ya, misalnya Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Banyak yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, banyak orang yang pengen cepat-cepat orang tuanya mati, nggak mati-mati nih bapak nih. Ibu nih nggak mati-mati. Ada orang seperti itu? Ternyata ada. Astagfirullahaladzim. Bukan orang tuanya ada, itu didoain, diopenin yang benar. Ya. Jadi kapan kita ini paham kalau semua ini pasti terjadi dengan takdir Allah, pasti kita akan memilih untuk kita, untuk kebaikan kita, kemuliaan kita dunia dan akhirat, dari apa yang terjadi, dari apa yang kita bisa pilih. Gitu ya. Nah, kalau ternyata kita ada menemui sesuatu yang tidak kita inginkan, katakan ini sudah takdir Allah. Ya. Jadi
Jangan terlalu gerentes. Dan akhirnya membuat kita putus asa, membuat kita apatis, membuat kita berlebihan dalam penyesalan. Ya, tidak boleh. Ya, harus selalu optimis jadi orang beriman. Ya. Jadi dari takdir itu apa sih sebenarnya yang diharapkan? Ya takdir itu kan urusan Allah. Masalahnya gaib sama sekali itu. Gaib sama sekali. Tugas kita itu hanya beriman saja. Mengimani bahwa itu terjadi karena takdir Allah. Satu ya. Terus yang kedua, tugas kita ini adalah taat kepada takdir yang syar'i. Dengan taat itu kita akan sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yahdi bihillah. Allah memberikan hidayah dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa tuh? Al-Qur'an itu media yang dengannya Allah memberikan hidayah kepada siapa? Man ittaba'a ridwanahu. Kepada orang yang mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya, kita ridho kepada Allah atau tidak? Kapan kita ridho kepada Allah, Allah akan kasih kita hidayah dengan Quran. Maka orang ngaji kayak kita ngaji begini nih, ngaji metode Granada, ngaji tadabbur, ngaji Riyadhus Shalihin. Itu memang yang diharapkan apa sih dari ngaji itu? Ya, ini kan sebenarnya ya bukan satu hal kebetulan itu ya. Ya, sudah Allah giring nih. Oh, ini digiring untuk ngaji Quran, ya digiring ini untuk mengikuti tadabbur Al-Quran. Digiring. Siapa yang menggiringnya? Yang menggiring kita adalah Allah yang menghendaki, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Digiring kita. Untuk apa itu? Ya. Dengan kita mengaji, kita memahami isi kandungan Al-Quran. Dengan kita memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita ridho akan keputusan Allah. Nah, orang yang ridho dengan keputusan Allah pasti akan mengikuti keridhoan Allah. Apapun yang ia lakukan supaya Allah ridho. Nah, kepada orang-orang seperti ini Allah kasih tunjuk subulas salam, jalan-jalan kesuksesan. Jadi kapan kita mengikuti ridha Allah, pasti Allah kasih petunjuk kepada kita akan jalan-jalan kesuksesan. Nah, kalau dia tidak menerima ridha Allah, tidak ridha dengan takdir Allah, ya udah yang dilihat itu suram saja. Pantas dia mengatakan masa depan saya suram. Ya, kenapa? Karena dia tidak ridho dengan takdir Allah. Kalau dikatakan, kamu tuh ya, ini sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu kita katakan apa? Kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala wa ma lam yasha lam yaf'al lam yakun. Gitu. Katakan sudah Allah takdirkan, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kapan Allah tidak takdirkan pasti tidak terjadi. Sudah lega saja hati kita. Ya. Dinasehati begitu malah dia katakan kamu yang tidak ridho dengan takdir Allah. Ya. Dibilang kamu tuh tutup aurat. Ustadz jangan banyak ngomong, istri sendiri aja keluarga sendiri saja dikasih nasihat. Ya, keluarga saya sudah. Ya. Dia bilang takutlah kamu kepada Allah, urusin aja diri sendiri. Ya, enggak mau nerima nasihat. Ya, hari ini saya pagi nih ada kakak kelas saya tuh bawakan hadis Sahih Muslim ya. Apa katanya? Abghadul kalami ilallahi, ya, kata-kata yang paling Allah benci adalah
ayyaqula ar-rajulu li sahibihi ittaqillah thumma qala lahu 'alaika bi nafsik. Ya. Adalah seseorang berkata kepada saudaranya, bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu dia katakan, urusin aja diri sendiri. Saya jumpa itu orang kayak gitu ya. Dia bilang, kamu tuh terima takdir. Terima takdir Allah. Oh, saya sendiri nggak terima takdir Allah. Ya ilahi. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kapan kita mengikuti ridha Allah, pasti Allah akan tunjukkan kepada kita jalan-jalan kesuksesan. Ini menurut Quran tuh ya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Gitu tuh. Kapan kita ikut ridha Allah, maka Allah akan kasih jalan-jalan kesuksesan buat kita. Satu, Allah akan keluarkan kita dari kegelapan-kegelapan, kegelapan hidup, kegelapan akhlak, kegelapan masalah nafkah dan seterusnya. Allah akan keluarkan kita dari itu semua menuju terang. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah akan tunjukkan kepada kita pada jalan yang lurus yang mempercepat kita masuk ke dalam surga. Gitu. Ya, Quran ini punya gaya tersendiri ya. Sukses itu bukan urusan harta, bukan. Sukses itu urusan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sukses itu adalah urusan ridho kita mengikuti keridhoan Allah. Itu yang disebut sukses tuh. Ini sama ini luar biasa ya. Kita diajari jangan menjadi orang yang bersombong. Apa sih sombong itu? Sombong itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, sombong itu tidak mau menerima nasihat yang baik. Ya, dan merendahkan orang lain. Orang kasih nasihat direndahkan terus-menerus, dibalik-balik sesuatu yang dia tidak. Ya, jangan kayak orang Yahudi ya, dikasih nasihat banyak omong. Ya, orang Islam ini mesti kapan ada kebenaran meskipun itu keluar dari mulut orang yang tidak benar, terimalah kebenaran itu. Sebagaimana tolaklah kejahatan itu apabila keluar dari, meskipun keluar dari seorang ustaz, seorang kiai, kata-kata yang nggak benar jangan diterima. Gitu deh. Tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Ya, hikmah itu barang hilangnya orang yang beriman, kapan di mana saja dia menjumpainya maka dia berhak untuk meraihnya. Gitu ya. Ini saya ngomong dari tadi benar kan? Udah jam 9, udah setengah jam. Ya, ini khutbah ini ditutup dulu. Jadi apa nih? Begini ya, konklusinya, rangkuman dari omongan saya nih, Bu Retno, Bu In Suprati, semua saja. Jadi rangkumannya gini ya, orang hidup pasti diuji. Semakin tinggi iman seseorang, pasti akan semakin tinggi, semakin berat ujiannya. Nggak diuji, ya. Apa sih fungsinya ujian itu? Untuk menaikkan taraf, menaikkan derajat, tingkatan iman, kemuliaan di hadapan Allah. Gitu ya. Nah, kapan kita lulus dari ujian, kita akan diangkat martabat kita di hadapan Allah. Ya. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim selesaikan itu ujian dengan sempurna. Nah, ujian sudah selesai dengan sempurna. Apa kata Allah? Inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku angkat kamu sebagai imam bagi seluruh manusia. Lihat. Jadi diuji baru diangkat. Gitu ya. Nah, dalam menjalankan ujian itu haruslah kita bersabar, haruslah kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Terus jangan pernah bersedih
Bersedih itu dilarang. Ya. Jangan takut akan gagal. Kenapa? Karena yang disebut sukses itu bukan itu semua. Sukses itu kapan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itu kesuksesan yang besar. Ya, kapan kita pengen sukses, ingin sukses, taatlah kepada Allah. Berlomba-lombalah dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikutilah ridha Allah. Pasti Allah akan sukseskan kita. Allah perlihatkan jalan-jalan kesuksesan. Allah keluarkan kita dari segala kesusahan, dari segala kegelapan menuju terang. Gitu. Ya, dan Allah akan tunjukkan kita pada jalan yang lurus. Itu dia tuh sukses. Ya. Jadi apa lagi nih? Ya, kita nih kalau mau sukses ya ikuti Allah. Ikuti hidayah Allah. Ya, jadi pelajari Al-Quran. Karena syariat itu, Al-Quran itu, hadis dari Rasul SAW itu adalah takdir. Yang takdir syar'i ini kita diperintahkan untuk mentaatinya agar kita bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Saya kira itu dulu deh, Bu Nini. Waduh. Hadir. Bu Nini tidur apa? Mau judah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maria datang juga rupanya. Iya, ini dari pagi biasalah, dari pagi udah buka laptop terus. Gini, tadi kita bicara tentang takdir, gitu ya, bicara bahwa kegagalan itu kan berkali-kali itu kan sebetulnya katanya sukses yang tertunda, gitu ya, sukses tertunda. Kemudian apa sih sebetulnya bedanya, gitu ya, kegagalan, ya ujian, malapetaka, bencana gitu kan, nasib katanya nasib eluh, takdir eluh katanya gitu kan. Nah, sampai di mana sebenarnya batas-batas dari batas-batas dari kesabaran bahwa kita tuh harus mengikuti apa istilahnya tuh, kadang-kadang jadi kayak nggak sabar juga gitu ya, kok kenapa saya kena bencana terus, kenapa saya kena malapetaka terus, kenapa saya, nah itu di mana tuh batas-batas untuk perbedaan dan persamaannya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Gini ya. Ini kan harus kita petakan loh ya. Apa yang Ibu katakan ini harus kita petakan. Pertama tentang takdir ya. Yang kedua tentang bagaimana sikap kita terhadap takdir. Saya kira itu ya. Jadi harus kita petakan supaya jelas. Ya. Jadi kita petakan. Pertama, takdir itu apa sebenarnya? Ya enggak? Supaya kita tahu tentang takdir. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap takdir. Terus bagaimana kita mengelola atau memanage takdir yang bikin susah. Begini ya, takdir itu ada dua macam. Ya. Ini kita ngomong begini nih, sudah ada tulisannya nih. Ya, Allah sudah tahu sebelum kita mengatakan kita memperbuat apa. Ya, saya mau mengatakan gini ya. Pertama takdir ya. Takdir itu ada dua macam. Ya, pertama yang kauni. Kauni ini takdir yang sifatnya alamiah. Ya, jagat raya, banjir, ya, gempa, angin puting beliung, macam-macam nih kauni ini. Ya, yang kedua syar'i. Takdir syar'i itu apa? Ketentuan yang tertulis. Hal ini kan tidak tertulis, tapi terjadi semuanya. Yang kauni ini yang tertulis.
Yang kauni ini yang tertulis. Maaf, yang kauni tidak tertulis. Alamiah. Syar'i ini yang tertulis. Ya. Yang kauni ini tidak semuanya baik, tapi semuanya terjadi. Nah, kejadian-kejadian di takdir kauni ini bocorannya ada di syar'i. Ya, bocorannya ada di takdir syar'i. Saya kasih contoh misalnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Anas bin Malik, dia mengatakan, dakhaltu ala ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah masuk ke rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fa idza rajulun sa'alaha 'aniz zalzalati. Tiba-tiba saya lihat ada seorang yang bertanya kepadanya tentang gempa. Faradat wajhaha anhu. Lalu dia palingkan wajahnya darinya. Aisyah palingkan wajahnya. Lalu saya katakan, ya Ummul Mukminin, akhbirihi 'aniz zalzalah. Wahai Ummul Mukminin, kasih tahu dia tentang gempa itu seperti apa. Ini berbicara tentang apa nih? Tentang bocoran takdir kauni. Salah satunya. Tapi banyak sekali bocoran itu. Baik di Quran maupun di hadis. Banyak. Dan kita akan tercengang atau terperangah ya kalau kita pelajari secara mendalam dan luas. Apa kata Aisyah? Anas, kalau saya katakan, saya kasih tahu, kamu dengar, kamu pasti akan menyesal. Mendengarnya kamu pasti akan menyesal sampai hari di mana kamu dibangkitkan. Kata Anas, no problem. Katakan saja, saya akan dengar. Apa katanya? Idza khala'atil mar'atu thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha. Wa idza tatayyabat li ghairi zawjiha. Apabila seorang perempuan melepaskan busananya bukan di rumah suaminya. Apabila ia memakai wewangian bukan untuk suaminya. Wa idza duribatil wa idza istahallu zina, dan apabila mereka menganggap perzinahan itu barang yang halal. Sekarang sudah muncul kan, sudah lama itu muncul. Ya. Itu pintu untuk menganggap perzinahan itu halal itu dari beberapa pintu tuh ya. Pintu pertama adalah dari pintu takdir. Lihat tuh, dari pintu takdir, Bu. Itu pintu pertama tuh. Ya, siapa ini? Mereka adalah kaum Jabariyah yang mengatakan segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah dan takdir Allah itu pasti baik, pasti mulia. Pembunuhan ditakdirkan oleh Allah, pembunuhan itu baik, mulia. Perzinahan ditakdirkan oleh Allah. Nggak mungkin Allah takdirkan. Nggak mungkin terjadi kalau tidak Allah takdirkan. Tidak mungkin Allah takdirkan kalau itu tidak baik. Perzinahan baik, mulia. Apa bedanya dengan pernikahan, dengan jima? Sama aja. Ini pendapat siapa nih? Pendapat Jabariyah. Jabariyah ini paling banyak di orang-orang sufi ya. Orang-orang tasawuf. Ya, di puncaknya itu kalau sudah mengatakan ma'rifat itu sudah tidak ada hukum bagi dia. Ya, semuanya halal bagi dia. Enggak ada yang namanya haram. Narkoba juga halal. Tuh, maka kita mesti berhati-hati ya pada sekte-sekte yang mengklaim dirinya Islam. Ya, enggak ada tuh ajaran syariat hakikat ma'rifat, ya, hakikat tarekat, syariat tarekat hakikat ma'rifat nggak ada tuh dalam sini. Ya, dibeda-bedakan begitu, dikasta-kasta seperti itu. Sama di hadapan Allah semua manusia adalah hamba. Baik, itu yang pertama ya, dari pintu takdir ya, yang memahami takdirnya secara keliru. Tidak benar dia memahami takdir. Dia memahami apa yang takdir itu sama dengan ridho Allah. Enggak. Kalau Allah mentakdirkan bukan berarti Allah ridho. Abu Lahab ditakdirkan kafir, bukan Allah ridho terhadap kekafiran. Ya. Kalau Allah menghendakinya seperti itu hak prerogatif Allah. Ya, kamu dibikin perempuan, itu bukan pesanan kamu dan ibu kamu juga bukan. Itu hak Allah, itu tentukan kita laki atau perempuan. Ya, tidak bisa didikte Allah itu. Sang Maha Raja di Raja. Baik, itu pintu pertama ya. Dari pintu memahami takdir yang keliru.
Terus yang kedua dari pintu apa yang disebut dengan pembungkusan perzinaan dengan istilah nikah mut'ah. Nikah mut'ah, nikah kontrak itu, kawin kontrak itu ya perzinaan itu. Dia kirim WA, "Bang, lagi butuh duit nih. Sehari aja, Bang." "Berapa?" 500.000 aja, Bang. Mahal amat, Neng. Na'udzubillah min dzalik. Jalan aja tuh. Setiap hari itu terjadi. Di mana? Di Indonesia sudah terjadi. Jakarta, Bandung, ya banyak. Ya, itu juga perzinaan, ya. Terus yang kedua dari pintu kebodohan. Ya, jadi yang pertama dari pintu memahami takdir secara keliru. Ya. Ini masuk di syubhat. Yang kedua dari pintu membungkus perzinaan dengan atas nama pernikahan. Ya, ini juga bagian dari syubhat. Ya. Yang ketiga dari pemahaman pernikahan sebagai transaksi sosial yang didasari suka sama suka. Ada begitu. Itu definisi pernikahan menurut Islam liberal. Jadi nikah adalah bagi mereka ya transaksi sosial yang didasari suka sama suka, ya sama saja dengan Syiah. Ya, nikah kontrak itu. Nggak butuh wali, nggak butuh saksi. Ya. Jadi karena ini kontrak sosial, lain agama juga boleh saja. Ya. Terjadi. Yang nikahkan itu kayak Profesor Dr. Zainun Kamal tuh yang sering menikahkan orang yang berbeda agama. Perempuan muslimah dengan laki-laki Kristen. Padahal tidak boleh dalam Al-Quran. Itu juga liberal tuh. Ya. Nah, yang keempat dari pintu kebodohan. Dia nggak tahu kalau itu perzinaan. Mana tuh contohnya? Ya kerjanya bawa angkot setiap hari. Ya kapan pengen kencing, langsung turun dia. Dipinggirin mobilnya kencing sambil berdiri. Astagfirullahaladzim. Sorry Bu ya. Udah itu dapat duit main gapleh. Sudah itu tinggalkan sholat bertahun-tahun. Setiap malam tidur dengan istrinya. Jadi dalam Islam itu orang yang meninggalkan sholat, meskipun ini khilaf antar para ulama, ya, orang yang meninggalkan sholat secara disengaja itu pernikahannya jadi batal demi hukum. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara." Beda kita dengan orang kafir itu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka sungguh ia telah kafir. Bertahun-tahun dia tinggalkan sholat. Apa bedanya dengan orang kafir? Maka pergaulannya dengan istrinya itu adalah perzinahan. Sudah tidak. Jadi pernikahannya menjadi fasakh. Baik ya. Ini itu tadi ya. Wa idza istahallu zina, dan apabila mereka menganggap perzinahan itu barang yang halal. Wa idza duribatil ma'azif, dan apabila alat-alat musik dibunyikan, ditabuh. Wa syuriba ba'dahal khumur, dan setelah itu arak-arak ditenggak. Tahu arak kan, minuman keras. Gharallahu fi samaihi, maka Allah yang ada di langit. Gharallahu fi samaihi, Allah, maka Allah cemburu di langitnya. Wa qala lil ardi, dan berkatalah kepada bumi, tazalzali bihim, bikin gempa buat mereka. Fa in tabu, apabila mereka bertobat tidak terjadi gempa. Wa illa zulzilat alaihim, tapi kalau tidak bertobat maka dibikinlah gempa.
Qala Anas. Anas mengatakan, uqubatan lahum. Apakah gempa itu sebagai sanksi buat mereka? Terjadi tsunami di Aceh. Apakah itu sanksi buat mereka? Apakah itu siksa buat mereka? Terjadi banjir di Cianjur. Apakah itu siksa bagi mereka? Apa jawab Aisyah? Rahmatan wa barakatan wa mau'izatan lil mu'min. Rahmat, berkah dan nasihat, pelajaran bagi orang yang beriman. Ya, uqubatan wa nakalan wa adzaban. Sanksi, cemeti dan siksa lil kafirin bagi orang-orang kafir. Nah, ini adalah salah satu bocoran untuk takdir kauni. Ada di hadis. Banyak. Tentang takdir kauni ini bocorannya banyak. Nah, untuk apa ini bocoran? Untuk memberikan sinyal kepada kita jangan sampai terjadi itu. Ya, kalau orang beriman itu ya ada petunjuk dari Quran, dari hadis bagaimana supaya tidak terjadi gempa, tidak terjadi banjir, ada petunjuknya. Nah, supaya terhindar. Ya, kalau sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah terjadi bagaimana memanagenya? Oke. Bedanya dengan orang Jepang, orang kafir. Orang kafir itu bukan bagaimana supaya tidak terjadi. Orang kafir itu berpikirnya bagaimana bisa memanage, bagaimana bisa menghadapi bencana. Jadi Jepang begitu terkena 6,5 skala Richter, gempa, pada ambruk tuh bangunan, ya bikin riset supaya kalau terkena 9,5 skala Richter tidak ambruk. Dibikin risetnya. Ya marketnya digoyang-goyang, ya tidak ambruk. Jadi dibikin sesuai dengan hasil riset. Kasih gempa 8,5 skala Richter. Jaya Jepang. Bertepuk tangan, bersorak-sorai mereka. Berhasil kan? Dikasih tsunami. Terus, mau dibikin riset lagi gitu? Dikasih tsunami? Bisa. Mentok. Nah, kalau dalam Islam bagaimana supaya tidak terjadi tsunami? Ada Al-Quran bicara tentang tsunami? Ada. Tapi tidak sekarang kita buka ya, waktunya. Baik. Itu tentang takdir kauni. Ya, ini nih. Bocoran-bocorannya ada di takdir syar'i. Nah, apabila sudah terjadi macam-macam, di samping bocorannya ada di takdir syar'i, itu cara menghadapinya ada di takdir syar'i. Bagaimana kalau kita tertimpa musibah? Ya, ada ayatnya. Ya, apa katanya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Apa kata Allah? Pasti kalian itu akan kami uji dengan sedikit. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan kehilangan saudara, kehilangan orang-orang yang dicintainya, kekurangan hasil pertanian. Apa katanya? Wabasyiris sabirin. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan innalillah, kita milik Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini kepada Allah lah akan kembali. Itu orang sabar. Ya, jadi menghadapinya ujian itu harus dengan sabar. Kita harus sadari bahwa ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kapan saya kira
ini yang saya bisa jawab dari Bu Maria ya. Jadi bagaimana kalau sudah terjadi, bagaimana kita memanagenya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu. Saya nggak tahu nih saya sudah menjawab apa belum. Ya. Silakan barangkali ada lagi. Ya waktunya masih 3 jam, Bu. Alhamdulillah. Ini udah jam 9:30, kasihan. Ada lagi pertanyaan sebelum kita putus? Mana Dr. Rizwan? Saya nanya Pak Kiai. Ya, silakan. Saya ada baca satu kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Iya. Tentang qada dan takdir kalau masalah itu. Itu dikatakan, dia bilang bahwa 90% itu takdir Allah. Tapi yang 1%-nya diberikan kepada manusia untuk usaha. Apa betul Pak Kiai, gimana? Ya, itu untuk mendekatkan pemahaman saja. Untuk mendekatkan pemahaman saja. Pada dasarnya semua adalah takdir Allah. Termasuk usaha, doa itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Tapi jangan kita berbuat baik, kita sandarkan kepada takdir Allah. Berbuat jahat, kita sandarkan kepada Allah. Jangan. Itu urusan takdir, itu urusan yang sama sekali gaib. Kita nggak pernah melihatnya. Sekarang urusan kita itu bagaimana kita bisa selamat, bisa sejahtera, bisa mulia. Itu urusan kita. Ya. Jadi urusan kita itu bagaimana kita ini tenang, kita ini aman. Jadi nggak usah dilihat-lihat, tapi orang-orang nggak kelihatan kok takdir. Ya. Takdir itu tidak kelihatan. Tapi manakala itu menimpa kita, kita baru terasa, oh, gitu tuh. Jadi pentingnya kita memahami takdir atau beriman kepada takdir Allah itu supaya hati kita lega. Supaya iman itu terasa manis. Kalau enggak, waduh, enggak terima terus manusia. Ya. Dia tidak tahu kalau semuanya itu Allah yang berperan. Ya. Kita ini tinggal mentaati perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, menjauhi segala larangannya. Udah beres. Terus Pak, yang takdir udah di 50.000 tahun yang lalu, itu maksudnya takdir kita udah tetap berarti gitu Pak Kiai. Maksudnya gimana? Yang 50.000 tahun Allah telah menetapkan takdir. Itu Pak Rizkon ngomong begitu sudah takdir juga Pak. Ah gitu. Sudah takdir juga tuh. Tapi jangan kita beralasan dengan takdir atas perbuatan dosa kita. Ya, kenapa? Karena apa yang kita pilih itu kita yang merasakan, kita yang memilih, dan kita juga yang harus bertanggung jawab. Gitu nggak, Pak Rizkon? Ya. Nah, dan Allah sudah kasih bocorannya, ya. Hukum-hukumnya sudah Allah kasih itu. Ya kan semua terjadi dengan kehendak Allah. Kita mau ke utara, takdir Allah, ke selatan, takdir Allah, gitu nggak? Karena semuanya takdir Allah, ya kita tinggal pilih saja, takdir Allah semua. Nah, atas pilihan itulah maka kita kan dibebaskan memilih. Atas pilihan itulah kita dimintai pertanggungjawaban. Tuh, maka Allah katakan dan Allah bebaskan kepada manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Kenapa? Karena atas pilihan mereka itulah mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Itu satu ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan perubahan itu harus ada perjuangan. Al-Quran kaya dengan petunjuk seperti itu. Semacam ayat yang mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sehingga atau sebelum kaum itu melakukan perubahan nasibnya sendiri. Jadi ada sebab akibat. Gitu nggak Pak? Ya Pak Kiai. Ya paham. Makasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Saya mohon maaf ya karena ini tidak siap untuk membahas kitab saya.
Dan ini obrolan saja, Pak Rizkon ya. Jadi saya nggak buka kitab nih. Iya Pak Kiai. Ya, yang saya hafal saja di otak saya. Ini udah oke nih. Pak Ustadz, boleh tanya? Siapa nih? Siapa? Siapa nih? Pura-pura nggak tahu. Aneh banget ya siapa? Ya Bu Retno, silakan. Tadi kan dikatakan tidak akan mengubah kalau orang itu tidak merubah. Nah, untuk kita bisa mendapatkan takdir yang baik, kita kan nggak tahu nih Pak Ustadz, takdirnya baik atau tidak. Apakah kita harus mohon dulu sama Allah, ya Allah berikan aku jalan terbaik misalnya begitu. Jadi setiap langkah kita mohon yang terbaik. Apakah itu mengubah takdirnya atau memang sudah begitu gitu? Kan tadi saya sudah bawakan itu hadisnya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau membutuhkan sesuatu, mintalah kepada Allah. Membutuhkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Gitu kan? Jadi dapatlah yang terbaik. Kan hadisnya mengatakan hadis ala ma yanfa'uka. Ya, fokus. Ya, raihlah apa saja, perjuangkanlah apa saja yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Jadi menjadi orang lemah itu ada dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya tidak lemah, mintalah kepada Allah. Jadi orang sebenarnya kapan dia tidak minta kepada Allah, jadilah dia lemah. Tapi kapan dia minta kepada Allah, Allah akan kasih kekuatan. Manusia ini hadir nih ya. Manusia ini hadir asalnya seperti apa? Manusia ini hadir asalnya telanjang. Manusia ini hadir asalnya lapar. Manusia ini hadir asalnya bodoh, tidak tahu apa-apa. Gitu kan? Waktu kita keluar sebagai bayi, belum tahu apa, nggak tahu apa, telanjang, lapar juga. Ya, tapi itu dikasih oleh Allah, dikasih pakaian, dikasih minuman. Dia nggak nyari, itu Allah kasih. Ibunya keluar air susunya, memang dia yang produksi, nggak tahu dia. Ya. Yang dimakan terasi tapi jadi susu, dia coba. Dimakan nasi jadi susu, bagaimana nasi itu bisa diolah jadi susu? Coba. Ya kan, dahsyat luar biasa itu. Ya, istilahnya gini ya, manusia itu waktu di dalam perut dikasih rizki dari satu pintu, dari tali pusat. Makan minum lewat tali pusat. Dan tidak kencing, tidak buang air itu dalam perut. Hebat kan? Begitu dia lahir, dipotong tuh jalan rizkinya. Tali pusatnya dipotong. Tapi Allah ganti dengan dua jalan rizki. Susu kanan, susu kiri. Gitu kan? Iya. Nah, sudah 2 tahun diputus lagi tuh dua jalan rizkinya tuh, disapih dia, dikasih dari 4 penjuru, gitu nggak? Dari air, ya, dari udara, ya, terus hewan, tanam-tanaman. Nanti dipotong lagi tuh, ditutup lagi dengan kematian dia. Selesai kan? Rizkinya dari 4 penjuru itu. Nah, nanti saatnya masuk surga dikasih dari 8 pintu. Lihat Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Gitu deh ya. Ya. Bu Retno ya. Kalau yang tentang ujian itu yang ada di Al-Muluk ya Pak Ustadz. Al-Muluk ayat 2 dan Al-Insan ayat 2 ya. Manusia diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Ya. Ya memang tadi saya katakan hidup itu isinya ujian ya. Allah ciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik pekerjaannya, gitu kan. Jadi udah diperintah di Al-Muluk sama Al-Insan. Iya, jadi kalau kita mau sukses kan ada itu petunjuk-petunjuknya, diikuti aja. Diikuti saja. Taat kepada Allah dan Rasulnya masih sukses. Insya Allah. Ada orang ya
Anaknya itu dapat cum laude, doktor ilmu kedokteran dari Amerika. Nah, sampai di Indonesia pulang disambut oleh keluarganya, pesta luar biasa. Waduh, sukses. Tidak berapa lama dia di rumah sakit kerja, kena narkoba tuh orang, dokter tuh. Hancurlah keluarganya tuh. Akhirnya dia berazam untuk tidak lagi disekolahkan di luar negeri anaknya. Jadi cari sekolah, cari pesantren. Dibawalah di Bekasi, di Rengas Dengklok sana ada pesantren namanya Albina. Dilihat di situ Ustadz pakainya cingkrang-cingkrang gitu. Waduh, ini teroris nih. Jadi masuklah dia di kantor. Masuk di kantornya, lihat piagam dari presiden, ya trofi, macam-macam dari Pangdam Jaya, banyak sekali. Nah, penghargaan dari pemerintah ya, instansi-instansi pemerintah. Dimasukkan anaknya di situ. Ya, ini anak begitu 1 tahun kan pulang. Anak ngomongnya sopan, tangan orang tuanya dicium. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah itu tidak usah disuruh. Baru tuh dia merasakan ini nih yang disebut sukses. Ya. Tidak lagi seperti kemarin anak bersombong kepada orang tuanya. Ya, ini anak dididik dengan akhlak yang baik. Ya, karakternya itu terbentuk dengan baik. Ya. Karena dia di pesantren yang memang mengedepankan karakter berbasiskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti bagus. Saya kira itu ya. Jadi berdoa terus sambil mengikuti aturan-aturannya, karena hidup ini adalah aturan. Kan Allah mengatakan apa? Innamal hayatud dunya la'ibun. Gitu kan? Walahun dan seterusnya. Tidak lain dan tidak bukan kehidupan dunia itu la'ibun. La'ibun itu bukan artinya main-main. Permainan. Jadi kehidupan dunia ini permainan. Maka harus diikuti aturan mainnya. Gitu enggak? Ya kayak RUU HIP itu. Itu kan dia mau ikuti aturan main, ya enggak? Nah, kita ini juga harus mengerti aturan main. Dia ikuti aturan main tapi tidak menyelimpung kita. Ya, mau menggarong negara kita nih, Pancasila mau dibuang ke comberan. Ya. Kita mesti melek nih orang Islam nih. Mesti bangkit. Itu komunis itu ya, ketuhanan mau dibuang. Jelas. Jadi jangan pernah mengatakan itu isu komunis itu, bukan isu. Ya. Mohon maaf ya, saya ngajar di banyak tempat. Saya menyimpan satu informasi yang mungkin, aduh, kalau saya katakan di sini nanti ditangkap tuh orang. Atau saya sendiri juga ditangkap. Jelas PKI itu ada dan sedang berkuasa di berbagai lini. Ya, kitanya mesti cerdas. Kapan kita belajar Al-Quran mesti kita cerdas, insya Allah. Insya Allah. Bu Nini udah jam 10 ah. Ya udah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. 3 jam lagi. Udah nih. Udah ya. Ya, saya mohon maaf ya terlambat karena saya pikir itu jadwalnya Ustadz Bani, jadi saya nyantai tadi. Ya, Ustadz, maklum. Baik, teman-teman, sudah agak larut ya. Mungkin besok masih ada yang harus kerja dan harus istirahat di jam sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya, tolong di-save dulu ya. Untuk di-save ke pelajaran yang berikutnya. Baik ya, terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan dan bisa hadir.
bisa hadir walaupun lupa tadi itu, nggak apa-apa, bisa hadir dan sudah komit untuk memberikan kajiannya kepada kami. Insya Allah kami bisa terapkan nanti di kehidupan kami sehari-hari, insya Allah. Teman-teman, juga terima kasih telah hadir di semoga kita mendapatkan hidayahnya dan juga kita selalu berbagi kepada yang lain ya apa yang sudah kita dapatkan di sini. Baik, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Pak Ustadz, ini Pak Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu. Jamunya Pak Haji. Sama-sama Mas Kawan. Aduh, mohon maaf Pak Farid. Nggak apa-apa Ustadz, Masya Allah. Terima kasih dapat berbagi ilmu untuk kami. Besok kan ketemu lagi, Ustadz. Insya Allah. Besok siang. Besok siang. Jadi kapan saya terlambat tuh ada Pak Muhammad Rizkon tuh. Nah, suruh ngomong duluan ya. Telepon. Telepon aja langsung. Saya gebok ya Bapak Ibu. Ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok insya Allah.